Halo Zion Church, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus di ibadah online Zion Church of Christ. Puji syukur untuk Tuhan Yesus atas setiap penyertaan dan kebaikannya yang selalu sempurna bagi setiap kita. Di bulan Januari ini, gereja akan membahas tema God Knows Better atau Tuhan lebih tahu. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan, tinggal di dalamnya, karena kita memiliki kemampuan menghadapi segala situasi di masa yang akan datang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau lebih tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkati setiap pribadi yang mengikutinya. Engkau yang berkati pastor yang menyampaikan firman dan juga setiap pelayan Tuhan. Agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Zion Church of Christ, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan yang besar. Come on. Kami memuji nama-Mu Yesus, nama yang kuat. Sama-sama kita katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menentukan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali bersama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kesembuhan hadir di sini. Bersama-Mu, di dalam-Mu, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ajaib, Yesus. Jesus, we worship You. Terima kasih. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan menghadapi segala permasalahan. Saat ini saya mau mengundang kita semua untuk bersatu memberikan doa dan juga ucapan syukur atas kebaikannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mau menyampaikan Tuhan
pokok doa yang telah dituliskan oleh saudara-saudara kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah kami yang maha baik. Buat saudara kami yang anaknya sedang mengikuti tryout juga, agar Engkau yang berikan persiapan yang terbaik Tuhan, agar bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga buat saudara kami yang anaknya sedang mempersiapkan untuk SMP, juga agar Engkau yang jagai sertai Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik, agar anak ini juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Buat saudara kami juga yang membutuhkan hikmat dalam mengelola keuangan, segala hikmat kami percaya semuanya hanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan hikmat untuk mengelola keuangan khususnya bisa Kau berikan kepada saudara kami, agar keuangan yang diberikan kepada dia juga bisa dikelola dengan baik, dan semuanya bisa kembali untuk memuliakan nama-Mu. Dan tak lupa kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan pemerintahan kami, segala keputusan-keputusannya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sayang Indonesia, Engkau yang lawat Tuhan, agar Indonesia juga bisa pulih dari pandemi ini. Kami mau tolak, mau patahkan segala kutuk virus, penyakit apapun juga Tuhan, agar Indonesia bisa pulih, agar Indonesia bisa kembali normal. Terima kasih Yesus. Di saat yang bersamaan Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas pemberkatan nikah saudara kami yang berjalan lancar. Yes, semuanya hanya karena kebaikan-Mu. Puji, syukur, kebaikan, kemurahan yang sama, kami percaya telah Engkau siapkan buat kami semuanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dalam komunitas akan selalu ada pertumbuhan yang bisa membawa dampak positif. Kita telah bersama-sama melihat pertumbuhan yang positif dalam komunitas sel Zion Church of Christ. Kami selalu rindu setiap pribadi bisa tertanam dan bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan Yesus. Karena itu kami mau mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya untuk bergabung dalam sel grup kami iConnect yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama dan perkembangan kita semua juga akan terpantau bersama. Karena tidak ada pertumbuhan yang maksimal dalam kesendirian. Melalui iConnect ini, kita juga akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan gereja. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi nomor hotline di bawah ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga ayat ini bisa mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya dapat kita hadapi bersama Dia di dalam kita. Amin. Kemenangan, kesembuhan hadir di sini bersamamu di dalammu Tuhan. Kami percaya kuasa
kasih kami menyembahnya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita telah diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Dan sebelum kita masuk di dalam doa, ada satu pengumuman yang ingin saya bagikan buat saudara, bahwa mulai tanggal 6 Februari di tahun 2022, Gereja Zion Church of Christ akan mengadakan ibadah secara langsung atau tatap muka secara langsung. Kami mengundang saudara untuk dapat hadir di dalam ibadah setiap hari minggunya secara langsung di tempat. Kami ada 3 kali ibadah di hari Minggu tersebut. Nah, untuk tempatnya ada di mana? Saudara boleh menghubungi nomor telepon ini. Saudara boleh lihat nomor telepon ini dan saudara boleh menghubungi nomor telepon ini. Nanti saudara akan diberitahukan alamat di mana lokasi ibadah kami secara onsite. Ada 3 kali ibadah di sana. Kami harap saudara bisa bergabung bersama kami di dalam ibadah secara langsung atau pertemuan tatap muka. Tentunya dengan prokes kesehatan ya. Prokes artinya dengan kursi yang berjarak, dengan ruangan yang disanitasi, dan tentunya saudara wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami berharap saudara bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam pertemuan secara langsung. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami boleh menikmati berkat-Mu, kemurahan-Mu, kesempatan yang Tuhan percayakan. Maka biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka dijumpai Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Hidup kami diubahkan karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, hari ini kami berdoa disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diangkat, dipulihkan kehidupan mereka untuk berkemenangan. Dan senantiasa Tuhan jaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Dan Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sukacita kekuatan. Dan benih firman ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Sehingga anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan iblis tidak dapat mencuri benih firman Tuhan ini. Maka aku berdoa tutup bungkus setiap anak Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami, terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini, judul yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai Allah kita adalah Allah yang adil. Karena sepanjang bulan Januari, kita akan berbahas, yaitu selalu kita akan tentang God knows better. Sepanjang bulan Januari ini. Dan minggu yang ini adalah minggu yang terakhir. Kita bahas mengenai Allah kita adalah Allah yang adil. Siapkan catatan saudara, karena saya percaya bagian firman Tuhan ini akan menjadi sukacita kekuatan bagi setiap kita. Saya membaca sebuah buku dan ada tulisan cerita mengenai Dr. Charles Mutua Muli. Dia tumbuh sebagai anak tertua dari 10 bersaudara di sebuah desa kecil di Machakos County, Kenya. Dia mempunyai ayah yang kejam. Pengasuhannya buruk. Ketika dia berumur 6 tahun, keluarga Muli telah meninggalkan dia. Mereka meninggalkannya bersama seorang bibi. Dia bertahan hidup dengan cara mengemis dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Rasa pahit selama hidupnya karena ditinggalkan dan dianiaya oleh ayahnya. Maka dia berpikir untuk berusaha mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi pembebasan datang dalam bentuk undangan untuk datang ke sebuah gereja. Pada umur 18 tahun, Muli telah menemukan Yesus. Dan dengan demikian, ia menemukan kekuatan untuk memperbaiki nasibnya. Dia menempuh 70 km berangkat ke Nairobi dan mengetuk pintu demi pintu untuk mencari pekerjaan. Kemudian, dia dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah seorang pengusaha yang kaya. Nah, berbekal semangat dari awal yang baru itu, Muli naik ke manajemen di perusahaan sang pengusaha tersebut. Dari situ, akhirnya dia memulai perusahaannya sendiri. Dan nama perusahaan awalnya adalah Muli Ways, yaitu menyediakan transportasi antara ibu kota dan desa-desa setempat. Kesuksesan mengikuti Muli kemanapun dia pergi. Lalu dia berekspansi ke bidang perminyakan, gas, dan perumahan, dan akhirnya membeli 50 hektar tanah di wilayah Dalani untuk pensiun masa depannya. Saudara, tampaknya perubahan ekonomi kehidupan sudah membuat dirinya Muli menjadi mapan dan menjadi nyaman. Sampai suatu hari, kisah hidupnya berubah dalam suatu perjalanan bisnis. Ada sekelompok anak jalanan meminta jasa untuk menjagai mobilnya yang diparkir di pinggir jalan dengan imbalan uang tentunya. Muli menolak permintaan mereka.
Dan ketika Muli sudah selesai dan kembali ke parkiran, ternyata mobilnya telah hilang. Dalam perjalanan pulang dengan bus, dia mulai bergumul, bukan dengan kemarahan kepada para pencuri itu, tetapi dengan kekecewaan pada diri dia sendiri. Bahwa dia sudah lupa dengan permulaan kehidupannya sendiri. Dia telah mengabaikan anak-anak jalanan. Karena bagaimanapun juga, anak-anak jalanan tadi sama seperti dia dulu sebelum dia jadi sekarang. Selama 3 tahun, Muli bergumul dengan hati nuraninya. Akhirnya pada November tahun 1989 pada usia ke-40 tahun, Muli meninggalkan perusahaannya untuk menyelamatkan anak-anak jalanan. Muli mendengar suara Tuhan bagi dia. Kata Tuhan begini, "Kau tidak akan pernah membiarkan anak-anakku menderita. Kau harus menyelamatkan mereka dan menjadi ayah bagi anak-anak yatim." Meskipun Muli sudah memiliki 8 anak, dia dan istrinya mengadopsi 3 anak lagi dari jalanan. 6 tahun kemudian, mereka merawat 300 anak. Dan pada saat ini, sudah ada 6 kampus di rumah pelayanannya, menjangkau sekitar 3.500 anak, dan sekitar 23.000 anak telah dilayani. Kata dia begini, "Saya turun ke jalan dengan satu tujuan, menyelamatkan anak-anak." Jelas Muli seperti itu. Setiap anak membutuhkan makanan, kasih sayang, akomodasi, pendidikan, perlindungan, masa depan yang baik dan cerah. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menjangkau mereka dengan kasih Kristus itu? Nah, salah satunya adalah Muli, orang yang pernah terhilang. Muli telah menjadikan dirinya bagian daripada solusi. Bapak Saudara, pada saat Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja terkait dengan rencana pemusnahan massal yang telah ditetapkan tanggal dan harinya oleh Haman, ini menjadi pergumulan besar bagi Esther karena beresiko kematian atas dirinya. Tetapi suara Mordekai adalah suara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan Esther, yaitu siapa tahu untuk maksud ini engkau dipilih menjadi ratu. Esther berpuasa, dan pada saat yang sudah ditetapkan, Esther maju dan melangkahkan kaki untuk bertemu dengan Raja Ahasveros. Coba kita lihat di dalam Esther pada pasal 5, ayat 1 sampai dengan 8, dikatakan begini. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Esther, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Ayat yang ke-7, maka jawab Esther, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki oleh raja." Nah, saya akan coba menjelaskan jalan ceritanya, saudara ya. Begini, pada saat Ratu Esther memasuki pelataran, mata Raja Xerxes memandangnya dari atas sampai bawah, dan membuat sang raja berdecak kagum, lalu hatinya berkenan dan mengulurkan tongkat emas ke arah Esther. Kemudian mendekatlah Esther serta menyentuh ujung tongkat tersebut. Ini menarik. Raja bukan hanya mengundang Ratu Esther untuk masuk ke dalam pelataran, melainkan untuk menyambut baik petisi yang akan dibawa oleh Esther. Dengan pertanyaan begini, "Ada apa Ratu Esther? Apa permintaanmu? Bahkan hingga setengah kerajaan ini pun akan diberikan kepadamu." Wow, itu suatu hasil yang luar biasa dari doa puasa Esther. Esther meminta sebuah kencan makan malam bersama raja dan mengundang Haman. Jadi hanya bertiga saja. Nah, hasilnya adalah malam itu sukses besar dong bagi Haman, karena
Haman merasa telah menjadi orang yang sangat penting bagi raja dan menjadi andalan sang ratu dalam urusan formal. Terbukti dari semua petinggi, hanya Haman saja yang diundang. Haman keluar istana hendak pulang dengan rasa yang bangga sekali. Ketika dia sampai di pintu gerbang istana, Haman berjumpa dengan Mordekai yang masih duduk di pinggir jalan dengan pakaian kabung dan ada abu di wajahnya, dan tetap Mordekai tidak mau bersujud memberi hormat. Haman kesal, mengeram dalam hatinya, dia pulang dan menceritakan pertemuannya dengan Mordekai tadi. Maka istri dan para sahabatnya memberikan sebuah usulan untuk membuat tiang gantungan setinggi 22,8 meter, itu kira-kira bangunan setinggi 7,5 lantai. Pada tiang gantungan orang Persia ada perbedaan dari tiang gantungan umumnya. Orang tidak digantung dengan tali, melainkan menggunakan pasak yang ditusukkan ke tubuh orang. Dan malam itu Haman tidur dengan membayangkan bahwa besok nih Mordekai akan digantung. Di dalam Ester pada pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu, maksudnya ke undangannya Ratu Ester. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu dia menyuruh membuatkan tiang itu. Oke, jadi Haman tidur dengan nyenyak tentunya. Dan malam hari itu juga, sang raja ternyata tidak dapat tidur. Lalu raja meminta pelayan istana untuk membacakan catatan lawas kejadian dan peristiwa seputar kerajaan. Dengan harapan raja dapat tertidur mendengarkan laporan-laporan kejadian yang membosankan itu. Seperti halnya kita menonton berita TV malam-malam ya, yang dapat menghantarkan kita untuk tidur nyenyak. Bukan kita nonton TV, tapi TV yang akhirnya nonton kita. Nah, sampai pada satu catatan, ada sebuah berita yang dibacakan bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya raja. Matanya raja melotot, lalu minta diulang pada bagian itu, dan bertanya, apa yang telah diberikan kerajaan atas jasanya Mordekai? Dan jawaban dari pelayan istana, tidak ada catatan penghargaan atas jasa Mordekai tersebut. Lalu respon raja, dia marah besar. Kok bisa? Ada orang yang telah berjasa besar, tetapi tidak dianugerahkan kehormatan yang tinggi. Raja mondar-mandir hari itu, malam itu, saudara. Dia membutuhkan nasihat. Lalu ketika fajar menyingsing, para pelayan memberitahukan bahwa ada Haman datang, kan semangat pagi-pagi Haman datang tuh. Kemudian raja menyuruh pelayan, yaudah panggil Haman masuk menghadap raja. Nah, ada yang ajaib di sini, saudara. Raja ingin menghormati Mordekai, sedangkan Haman datang hari itu ingin melaporkan hendak menggantung Mordekai. Nah, pertanyaannya, rencana siapa nih yang akan berhasil nih? Raja bertanya begini kepada Haman, apa yang harus dilakukan untuk menghormati orang yang menyukakan raja? Nah, sekarang Haman membatin dalam dirinya, wah, siapa lagi tuh orang itu kalau bukan aku nih, dalam hatinya Haman begitu. Lalu dengan bangga, Haman seperti burung merak yang mengembangkan warna bulu-bulunya, dia menjawab begini, orang yang menyenangkan hati raja itu harus diberikan kehormatan dengan menunggang kuda yang biasa ditunggangi sang raja sendiri. Lalu mengenakan orang itu dengan jubah kerajaan. Lalu orang-orang akan membuka jalan dengan menabur kelopak-kelopak mawar, dan orang-orang akan membungkuk hormat saat dia lewat. Orang itu juga harus diarak menggunakan kuda tersebut sambil orang berseru, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Itu usulan dari Haman. Karena Haman pikir itu dia. Nah, usul itu dipandang baik oleh raja. Maka segera raja menitahkan kepada Haman, yaitu untuk melakukan semua usulan tadi tanpa ada yang dikurangi, dan penghormatan itu ditujukan bagi Mordekai. Hanya. Dan yang harus mengusung dan melakukan penghormatan atas Mordekai itu adalah Haman sendiri. Kebayang nggak, saudara? Apa yang kita lihat di sini? Haman yang semula berencana untuk membawa Mordekai pagi itu ke tiang gantungan sambil diejek dalam penghinaan. Malahan sebaliknya. Justru Haman disuruh membawa Mordekai melewati jalan-jalan dengan diiringi suara sorak-sorai yang meriah. Saudara kasih Tuhan, inilah Allah kita. Dia Allah yang adil. Dia mampu membalikan keadaan terpojok, suasana yang buruk tanpa pertolongan, situasi yang gawat berujung maut itu dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi pujian dan sorak-sorai yang meriah. Ada amin, Zion Church? Haleluya.
Dalam Kejadian 50 ayat 20a dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejahatan dirubah jadi kebaikan. Apakah Anda sedang berada dalam situasi yang sulit seperti Mordekai? Ada ancaman yang mendatangi Anda? Entah itu ancaman melalui masalah hubungan rumah tangga, keuangan yang sulit, kesehatan yang terganggu, hubungan yang sedang carut-marut, kesulitan demi kesulitan yang datang berturut-turut. Saudara, ada kabar baik, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang dapat membalikkan keadaan menjadi menguntungkan dan memberikan kemenangan bagi Anda. Amin. Apakah semua yang terjadi kira-kira itu kebetulan? Saya meyakini tidak pernah ada yang kebetulan. Allah yang mengatur semua detailnya. Raja yang tidak bisa tidur, contohnya, pembacaan detail catatan sejarah tentang Mordekai. Lalu masuknya Haman ke pelataran istana. Bertepatan pada saat raja butuh sebuah nasihat. Kira-kira siapa yang dapat melakukan ini semua? Selain Sang Pengendali Kudus atas segala sesuatu. Dialah Allah yang kita sembah. Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Efesus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-11 dikatakan begini. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan, lihat, untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan masih bekerja sampai hari ini, sampai saat ini. Apakah Anda berpikir kemungkinan-kemungkinannya tidak berpihak pada Anda? Bahwa Allah pun saat ini sedang menentang Anda? Apakah begitu? Saudara kasih Tuhan, Anda telah digiring untuk percaya bahwa hidup adalah seperti lemparan dadu. Seolah hidup itu adalah untung-untungan dan hanya bersifat kebetulan saja. Dunia sedang mengarahkan Anda berpikir begitu. Nah, sampai saat ini saudara, dalam pelayanan sepanjang 20 tahun lebih, kami melihat segala urutan perjalanan itu tidak pernah ada yang kebetulan. Semua itu menjadi bagian proses dan persiapan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pada saat saya dan istri memutuskan untuk tetap dalam kehendak Tuhan dan bersedia memikul tanggung jawab, maka Tuhan memampukan kami berdua untuk berdiri tegak dan menjumpai pintu-pintu kemuliaan yang terbuka di hadapan kami. Kami tidak pernah berani mengakui itu karena kehebatan pribadi, melainkan semata itu semua karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami bersedia untuk mengikuti arahan-arahannya Tuhan. Saya berikan catatan bahwa Allah kita adalah Allah ada dalam detail-detail kecilnya. Allah bekerja dalam momen-momen kecil. Makanya, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Justru karena kita mau memperhatikan hal yang kecil dengan detail dan mengerjakannya dengan serius, maka engkau akan dipercaya untuk melakukan yang lebih besar. Saya bersama istri tidak pernah sungkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kelas kecil. Dan itu semua dimulai dari bawah. Seperti mengangkat barang, merapikan kursi, mengunjungi orang-orang yang susah, mempersiapkan alat musik, dan lain-lain. Itu semua menjadi bagian yang kami kerjakan dengan sukacita. Nah, saya takut kalau ada orang ketika diberikan bagian pelayanan yang sederhana, ia langsung menolak dengan alasan itu tidak cocok bagi dirinya. Saudara, jika engkau merasa tidak layak untuk sesuatu yang kecil, jangan-jangan engkau juga tidak pernah layak untuk sesuatu yang besar. Nah, Tuhan itu tahu apa yang Ia lakukan bagi kita. Berjalan di tahun 2022 ini, please, mari saudara, yang perlu Anda lakukan adalah jadikan diri Anda untuk menjadi alatnya Tuhan, sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Entah itu di posisi apapun, seperti kisah Muli tadi yang di awal, yang telah saya ceritakan tadi, bahwa kita ini dipulihkan dari keadaan kita yang lama. Tujuannya adalah agar kita dapat memulihkan keadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Panggilan Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Setiap saat sebenarnya, yaitu setiap saat Tuhan itu selalu berbicara dan memberikan petunjuknya. Hanya saja terkadang kita terlalu sibuk sampai ketika kita berhadapan dengan sebuah peristiwa sulit, barulah
mata kita mulai terarah kepada Tuhan. Mordekai dan Esther itu dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi pahlawan yang hebat di sepanjang sejarah. Pada saat mereka meletakkan pengharapan bukan pada jabatan dan kedudukan, melainkan mereka meletakkan harapan kepada Allah, Sang Penguasa yang menjadikan dunia dengan segala isinya. Apakah orang-orang jahat yang katanya berkuasa dan powerful itu adalah orang-orang yang untouchable? Seperti Haman tadi? Saudara percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Kita lihat bahwa kesombongan Haman akan kedudukannya, justru sebaliknya. Haman dipermalukan. Kekuasaannya Haman yang besar untuk berusaha membunuh satu bangsa. Malahan, tiang gantungan yang ia sediakan dekat rumahnya justru dipakai untuk menggantungkan Haman sendiri dan seluruh keluarganya Haman. Itu dalam Esther 7 ayat 9-10. Lalu harta kekayaan Haman itu dialihkan semuanya kepada Ratu Esther. Dan cincin raja yang ada di tangan Haman itu justru diberikan kepada Mordekai yang diangkat menjadi pembesar untuk menggantikan Haman dalam Esther pada pasal 8. Nah, ketika kita melakukan hal yang sama, ketika kita bergandengan tangan dengan Allah seperti Mordekai dan Esther tadi, maka keadilan menemukan oksigen dan penindasan serta ancaman justru terbalik bersembunyi di pojokan. Agar jelas saudara, harinya akan datang ketika Allah akan menyeimbangkan timbangan untuk selamanya. Kemuliaan kerajaan baru itu akan ditandai dengan kemakmuran dan keadilan. Bahwa kehidupan yang akan datang itu saudara, tidak akan membutuhkan yang namanya misi-misi penyelamatan, tidak membutuhkan program-program kesejahteraan, tempat-tempat penampungan tunawisma, atau lembaga-lembaga bantuan. Karena di dalam kitab Yesaya, saudara, Allah berjanji begini dalam Yesaya 65 ayat 22-23. Dikatakan mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati. Yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Nah, saudara, ini janji yang Tuhan sediakan di masa depan. Sampai saat itu tiba nanti. Nah, marilah sekarang kita ini bermitra dengan Tuhan dalam mengejar apa yang benar. Pertolongan akan datang dan kita dapat menjadi bagian dari janji itu. Kalau saat ini Anda sedang diberikan kedudukan dan jabatan, ya, dalam kedudukan dan jabatan Anda sekarang ini, so belalah hak orang-orang yang tertindas. Bantulah orang-orang miskin. Ingatlah penderitaan orang-orang yang terlupakan. Dan dengan melakukan itu, nikmatilah perkenanan Tuhan atas kehidupan Anda. Pilihan untuk membungkam Haman-Haman di dunia ini, yaitu melalui apa? Melalui kebaikan dan kasih. Itu ada di tangan kita masing-masing. Ketika Anda berbicara untuk mereka yang terlupakan dan membela yang tertindas, keadilan memiliki peluang dan setan akan sangat terkejut lalu menutup mulut dustanya dia. Saya closing saudara bagian ini, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Pembalikan ilahi Anda itu akan datang. Anggaplah Allah sedang bekerja hari ini. Majulah seolah-olah Allah sedang bergerak maju dalam kehidupan Anda. Jangan pernah mentolerir suara-suara keraguan dan suara-suara ketakutan. So, jangan takut pada yang namanya perjuangan, saudara. Anda tidak dapat melihat tangan Allah mungkin hari ini. Anda tidak mengerti mungkin jalan-jalannya Tuhan, nggak apa-apa. Taati saja apa yang Anda tahu harus dilakukan dengan benar. Dan bersabarlah terhadap apa yang tidak Anda mengerti. Sabar aja. Kenapa? Karena Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ketika dunia tampaknya keluar dari rel atau kehilangan kendali, berpegang teguhlah pada kebenaran ini.
Yang menentukan jalannya sejarah bukan orang-orang yang punya kekuasaan, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukannya pada zaman Esther. Dan Tuhan, Dia masih melakukannya saat ini juga. Amin. Saya berdoa saudara diberkati di hari Minggu ini. Saya berdoa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan berlimpah atas setiap kita. Saya akan mengajak saudara di akhir sesi khotbah ini untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bagian firman ini sungguh memberkati. Closing daripada cerita tentang Esther ini menjadi bagian kekuatan buat kami. Allah masih bekerja sampai hari ini bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam. Bagian yang terbaik Tuhan selalu jaminkan bagi kami. Saatnya kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Selalu kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi bagi kami. Mari saudara, kita angkat rotinya ini di atas kepala dan kita ucapkan doa kita bersama. Kita mengimani bahwa segala yang terbaik yang Tuhan rancangkan itu menjadi bagian kita. Mari kita angkat di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat, kami mengucap syukur. Oleh bilur Yesus, oleh korban Yesus di atas kayu salib, jaminan Tuhan kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit. Kami dijaminkan hidup kami di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus bersama keluarga, kami saling mengasihi, saling mengampuni, dikuduskan, dipelihara sempurna. Nama kami bersama keluarga termeterai, tercatat sebagai warga sorga. Kami mengucap syukur oleh darah-Mu Tuhan. Kami dijaminkan hidup di bumi sama seperti di surga. Maka kami mengimani yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, yang kami usahakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan, menghancurkan kuasa kegelapan, menang atas iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarga kami dijaminkan di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita juga berdoa bagi sakramen minyak urapan Tuhan yang telah memberikan perintah untuk kita berdoa dan mendoakan orang juga dengan menggunakan sakramen minyak. Murid-murid diperintahkan untuk berdoa bagi orang juga dengan menggunakan sakramen minyak. Ini perintah Tuhan yang Tuhan sediakan di akhir zaman. Bersama-sama dengan saya kita angkat minyaknya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami. Kami halau setan, tuyul, dukun-dukun kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Bapak Ibu Saudara boleh teteskan di atas kepala. Anda boleh berdoa bagi sanak famili, bagi keluarga Anda. Minyak di tempat Anda yang Anda doakan tadi juga jadi minyak urapan. Anda bisa berdoa buat tempat usaha, tempat bisnis Anda, tempat kerja Anda, rumah Anda, atau dimanapun Anda berada. Anda bisa berdoa bagi tempat itu dikuduskan. Pasukan malaikat menjaga dan memagari setiap Anda. Kuasa Tuhan terjadi atas hidup Anda. Dan saya akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya mengundang saudara kalau mau didoakan secara live langsung melalui yaitu Zoom Prayer. Ya, ada ruangan atau prayer room yang kami buka, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom online. Nah, ini ada meeting ID-nya. Ini meeting ID-nya dengan password-nya. Anda boleh ketikkan meeting ID, lalu masukkan password-nya. Dan saya akan menunggu Anda di ruangan Zoom itu untuk berdoa secara langsung bagi saudara yang ingin atau rindu didoakan secara live, secara langsung. Silakan, saya akan tunggu Anda di sana. Dan ingat, jangan lupa, yaitu tanggal 6 Februari kami akan memulai ibadah secara onsite di tempat. Silakan hubungi nomor telepon Zion Official yang tadi sudah saya bagikan buat saudara. Anda boleh hubungi nomor tersebut. Kami akan beritahukan di mana alamat lokasi untuk kami mengadakan ibadah onsite 3 sesi ibadah.
Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami hari ini. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dijumpai Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kemurahan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia bisa melewati situasi ini menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang besar, Indonesia yang luar biasa. Memberkati para pemimpin bangsa, memberkati setiap putra-putri bangsa. Tuhan yang terbitkan anak-anak bangsa yang hebat, anak-anak bangsa yang luar biasa, yang membela bangsa ini, yang bangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkualitas, bangsa yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberkati semua gereja. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk boleh memulai kembali ibadah secara onsite. Berkati agar kegiatan ibadah kami secara onsite boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatunya, dan kami juga memberkati tangan-tangan yang telah membantu pelayanan. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam seluruh aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu senantiasa hadir memenuhi saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan di tanggal 6 Februari secara langsung tatap muka. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the one who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall.